ada asuransi wajib kendaraan bermotor, kan udah ada Jasara Harja, kan udah ada BPJS. Nah, di video demikian bahwa asuransi wajib dari Jasara Harja dan BPJS sebenarnya sudah memadai untuk mengcover semua risiko yang dihadapi oleh pengguna jalan raya. Mari kita lihat, kalau kita berada di jalan raya, ada risiko pihak pertama, ada risiko pihak ketiga. Risiko pihak pertama ini ya, risiko kita yang berkendara atau membawa kendaraan, pengemudi misalnya. Risiko yang kita hadapi, dan penumpang juga yang di dalam kendaraan itu ya. Nah, risiko yang kita hadapi itu secara garis besar adalah yang terkait dengan cedera tubuh atau meninggal dunia, dan juga kerusakan terhadap properti atau aset yang kita miliki. Nah, untuk keperluan analisis lebih lanjut, kita juga bagi dua masing-masingnya menjadi angkutan umum dan angkutan pribadi. Kalau kita lihat, kalau cedera tubuh atau meninggal dunia untuk angkutan umum, berarti yang pertamanya adalah pengemudi atau kru dari perusahaan itu. Kemudian kalau angkutan pribadi bisa jadi pengemudi itu sendiri, atau juga penumpang yang merupakan tanggungan dari pengemudi atau keluarga dari pengemudi, sehingga dia juga dianggap sebagai pihak pertama gitu ya. Untuk pengemudi dan kru angkutan umum, karena mereka sedang bekerja, bisa jadi mereka di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk angkutan pribadi, mereka bisa juga mungkin BPJS Kesehatan yang bisa meng-cover atas biaya perawatan dari cedera tubuh mereka alami. Atau mungkin juga BPJS TK kalau mereka bisa dianggap sedang bekerja atau mungkin dalam perjalanan dari tempat kerja atau menuju tempat kerja. Sementara itu, risiko pihak pertama kerusakan properti aset, baik angkutan umum dan pribadi, bagi pengemudi maupun penumpang, kru, tidak ada cover asuransi wajibnya. Jadi ini ada tanda tanya, tidak ada covernya. Kecuali memang seseorang itu membeli polis asuransi kendaraan bermotor Indonesia misalnya, maka kerusakan mobil itu tentu bisa diganti. Kemudian kalau kita lihat risiko pihak ketiga, sahabat Diskonomics, kita bagi dua lagi menjadi cedera tubuh dan meninggal dunia dan kerusakan properti. Untuk angkutan umum, cedera tubuh itu bisa menimpa penumpangnya, dan penumpang bagi angkutan umum tentu kita anggap sebagai pihak ketiga dari perusahaan angkutan umum tersebut, begitu ya, karena para penumpang membayar untuk menaiki angkutan umum itu. Jadi kemudian orang yang di luar kendaraan orang sedang berkendara di luar kendaraan, motor, mobil, atau misalnya juga orang sedang berjalan kaki, naik sepeda dan sebagainya. Nah, untuk cedera tubuh atau meninggal dunia yang dialami oleh penumpang angkutan umum, memang sudah di-cover oleh asuransi wajib Jasara Harja mengikuti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, dan juga ada peraturan pemerintah dan juga peraturan Kementerian Keuangan Nomor 15 2017. Kemudian untuk orang di luar kendaraan juga sudah ada. Jadi ini ada santunan yang diberikan oleh Jasara Harja mengikuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan KMK atau Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 16 Tahun 2017. Kemudian Undang-Undang Nomor 34 dan KMK 16 ini juga meng-cover cedera tubuh atau meninggal dunia orang yang berada di luar kendaraan untuk kendaraan pribadi. Jadi baik angkutan umum maupun angkutan pribadi ya. Sementara penumpang yang cedera tubuh hanya di-cover Jasara Harja Nomor 23 mengikuti UU 33 hanya untuk angkutan umum saja. Sementara angkutan penumpang dari angkutan pribadi itu tidak ada cover wajibnya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Sementara itu untuk kerusakan properti atau aset baik penumpang atau orang di luar kendaraan dari angkutan umum maupun dari angkutan pribadi itu tidak di-cover atau tidak ada cover asuransi wajibnya, tidak di-cover oleh Jasara Harja juga. Jadi kita bisa lihat nih dari sini bahwa kotak-kotak merah yang bertanda tanya ini adalah risiko-risiko yang tidak ada covernya saja, begitu ya. Sementara yang kuning bagaimana? Yang kuning sudah ada covernya, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah cover yang kuning ini sudah memadai atau belum? Nah, kita lihat, jadi santunan kecelakaan diri penumpang angkutan umum mengikuti Undang-Undang Nomor 33 1964 PMK 15 2017, yaitu untuk penumpang angkutan umum itu dibatasi meninggal dan cacat tetap 50 juta, kemudian perawatan maksimal 20 juta atau 25 juta untuk angkutan udara begitu ya. Yang lain lebih kecil untuk biaya penggantian penguburan dan sebagainya. Sementara itu untuk santunan untuk orang di luar angkutan baik umum maupun pribadi atau orang di dalam angkutan yang ditabrak gitu ya, berdasarkan UU 34 64 dan PMK 16. Jadi ini yang untuk pihak TJH pihak ketiga, sebenarnya tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, itu juga dibatasi meninggal dan cacat tetap maksimal 50 juta, perawatan 20 juta dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah ini memadai atau tidak gitu ya. Dan kita tahu sekarang bahwa inflasi demikian tinggi, apalagi apa yang disebut sebagai medical inflation yang membuat biaya perawatan menjadi sangat mahal. Dan dari tabel santunan Jasara Harja tadi bisa kita lihat bahwa cover yang tersedia saat ini dari Jasara Harja most likely tidak memadai. Sementara itu masih banyak jenis-jenis risiko, item-item risiko yang belum di-cover sama sekali oleh asuransi wajib Jasara Harja. Dan ini semua teman-teman adalah ranahnya tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dari seorang pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor. Jadi bisa kita katakan memang masih banyak protection gap atau kekurangan proteksi yang harus ditutupi, baik yang belum memadai atau tidak ada sama sekali. Dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwa wacana asuransi wajib tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga kendaraan bermotor yang sedang kita bicarakan saat ini, ramai dibicarakan saat ini, sesungguhnya sangat relevan dan valid adanya. Jadi